Baik, sebelum masuk ke inti video tutorialnya atau bagaimana cara membuat sofa serta meja, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu beberapa tool yang ada di aplikasi SketchUp. Nah, yang pertama di sini ada Select Tool. Select Tool itu untuk apa? Select Tool ini untuk digunakan sebagai pemilihan objek atau untuk memilih objek yang akan diedit maupun dipindahkan. Nah, setelah tadi yang pertama ada Select Tool, kemudian yang kedua ada Line Tool. Di sini atau yang ketiga ada Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool ini digunakan untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan sofa dan juga meja. Nah, yang keempat di sini ada tool yang paling sangat penting atau intim tugasnya atau perannya. Nah, yang keempat di sini ada tool Push and Pull atau Push or Pull. Nah, tool Push or Pull ini berfungsi untuk membuat bentuk 2 dimensi atau 2D menjadi bentuk 3 dimensi atau 3D dengan cara menarik ataupun mendorong permukaan objek. Nah, kemudian di sini ada tool yang kelima. Tool yang kelima ini berperan penting juga dalam pembuatan meja serta sofa yang ada di video ini. Nah, Move Tool ini digunakan untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keenam ada Rotate Tool atau tool rotasi. Nah, tool rotasi ini berfungsi untuk memutarkan objek sesuai sudut yang kita inginkan. Nah, sedangkan yang ketujuh, tool ini menjadi salah satu tool yang terakhir atau menjadi tool yang terakhir. Nah, tool ini digunakan atau berfungsi untuk mengatur sudut pandang sehingga kita dapat melihat objek dari berbagai sisi. Nah, yang paling terakhir di sini ada Paint Bucket atau Paint Bucket. Nah, tool Paint Bucket ini sangat berfungsi untuk memperindah objek ya. Nah, tool ini juga memberikan warna atau material pada objek agar tampilannya menjadi lebih menarik. Baik, setelah kita mengetahui berbagai tool yang akan kita gunakan dalam video tutorial ini, kita langsung saja masuk ke inti dari video ini, yaitu bagaimana cara membuat meja yang minimalis. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu lembaran baru. Kemudian kita seleksi objek bawaan ataupun di sini bisa dengan karakter orang. Dengan cara kita klik kiri, kemudian drag ke bawah. Lalu tekan delete. Nah, setelah itu tekan tombol B atau bucket tool yang tadi kita perkenalkan. Nah, selanjutnya kita atur lagi style atau gayanya dengan kita mematikan profile dan seterusnya di menu edit. Nah, oke. Setelah cara yang pertama tadi sudah selesai, sekarang kita membuat persegi panjang. Nah, bagaimana cara membuat persegi panjang? Kita gunakan rectangle tool di sini. Nah, sebelumnya kita atur dulu dengan ukuran 985 dikali 420 mm. Oke. Nah, untuk cara penulisan dimensinya ada di bagian kanan bawah. Kemudian ketik 984 dan 420. Lalu tekan enter. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan push and pull. Nah, dengan menekan tombol P sebagai shortcutnya. Kemudian kita klik tadi bidang persegi panjangnya. Kemudian kita tarik ke atas atau tarik kursor ke atas. Nah, dan kita buat setinggi 20 mm. Oke, jika sudah, kita klik 3 kali pada objek. Kemudian klik kanan, lalu pilih Make Group. Nah, setelah itu mari kita membuat untuk rangka-rangka kaki meja nih. Oke. Yang pertama, kita pakai tool Tab Measure. Bagaimana caranya? Kita gunakan cara tekan tombol T. Nice. Fungsi tool ini selain mengukur juga bisa memberikan garis bantu ya atau guide line. Nah, caranya di sini kita klik pada bagian pada tepian objek, kita klik dulu, oke. Kemudian arahkan kursor ke kiri, lalu ketik 6. Lakukan hal yang sama untuk sisi-sisi lainnya. Ke kiri ke kanan sejauh 6, dari atas ke bawah itu sejauh 35 dan bawah ke atas sejauh 35. Oke, jika garis bantu sudah siap, kita buat lagi kotak kaki menggunakan shortcut rectangle. Kita klik R, jam. Kita buat dulu ukurannya menjadi 15 kali 15 mm. Oke, sesudah itu kita push and pull lagi ke bawah sejauh 65 mm atau mm. Kemudian klik 3 kali pada objek. Lalu klik kanan, lalu pilih Make Component. Jika sudah, teman-teman bisa klik enter. Truk.
Oke, nice. Nah, selanjutnya kita duplikat dulu atau copy kaki tersebut ke posisi lainnya. Iya, oke. Caranya tekan move atau M, lalu tekan Ctrl atau CTRL ya, sekali hingga muncul tanda plus. Nah, oke. Kemudian klik titik ujung komponen kaki. Setelah itu arahkan dulu dan tempelkan ke ujung garis bantu di sisi satunya. Nah, lakukan langkah pembuatan kaki yang sama menggunakan rectangle dan juga push or pull sejauh 15 mm atau mm untuk bagian penghubung rangka bawahnya. Nah, setelah sudah, kita percantik lagi dengan membuat rangka dan laci. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat sama-sama di sini. Selanjutnya, kita membuat garis bantu lagi menggunakan line sepanjang 450. Oke, jika sudah, masuk ke dalam grup komponen dengan klik 2 kali untuk mengedit ukurannya. Nah, kita push and pull sejauh atau sepanjang 15 mm pada bagian-bagian rangka yang kita butuhkan. Nah, buat rectangle baru lagi lah berukuran 15 mm, lalu lalu push and pull ke atas. Iya, setelah itu seleksi. Nah, kita seleksi dulu make komponen dan juga copy menggunakan tool M tambah CTRL. Oke, kombinasikan ya, kita kombinasikan dengan menekan tombol panah atau tombol panah kanan atau kiri ya di keyboard agar posisinya sejajar lurus sesuai eksis. Oke, dan sekarang kita bikin lacinya dulu nih. Nah, yang pertama kita cari titik tengahnya, kemudian kita tandai dengan ikon bulat atau lingkaran. Selanjutnya kita gunakan push atau pull ke atas sejauh 7,5 dan ke bawahnya juga sama aja lah 7,5. Kemudian kita titik 3 kali, lalu make and grab. Nah, kemudian untuk bagian atas meja yang mau kita pengen variasi kayak kaca, kita buat rectangle dulu. Kemudian klik 2 kali, lalu pindahkan move. Kita movekan dulu ke atas mengikuti aksis yang biru. Kemudian tekan panah atas di keyboard, sip. Kita lagi push and pull ke atas sejauh 50 mm dan ke bawah sejauh 5 mm. Kemudian klik kanan, lalu make group. Nah, selanjutnya kita hapus semua garis bantu yang sudah tidak terpakai. Kemudian gimana caranya? Kemudian kita pergi ke menu edit, kemudian delete whites. Nah, jika sudah bersih semuanya, ini kan sudah bersih nih, kita saatnya kasih warna biar menambah keestetikaan. Oke, gimana caranya untuk kasih warna? Kita tekan B, kemudian ini kan ngebuka nih paint bucket ya, tekan B ini untuk membuka paint bucket ya. Nah, kemudian untuk bagian kacanya kita pilih material glass dan mirror. Nah, setelah udah di sini kita bisa pilih sesuka hati. Nah, kemudian kita untuk kasih tekstur kayunya supaya meja ini menjadi lebih realistis, kita bisa unduh secara gratis di situs sketchup-texture-club.com. Kemudian pada kategori tekstur, arsitektur, dan wood. Nah, setelah diunduh dan diekstrak, cara memasukkannya adalah kita masuk ke tab material, pilih edit, lalu centang use texture image, dan cari file kayu yang tadi diunduh. Sip. Oke, setelah kita tadi membuat meja, kali ini kita akan membuat sofanya ya, supaya video ini menjadi lebih maksimal. Nah, bagaimana untuk membuat sofa? Oke, kita atur dulu satuan panjangnya dengan pergi ke menu window, terus kita klik model info dan ubah format satuan panjang menjadi sentimeter. Oke, jika sudah, kita buat dulu untuk bentuk dasarnya dengan kita menggunakan rectangle tool untuk menggambar persegi panjang dengan ukuran lebar 80 cm dan juga panjangnya 220 cm. Nah, kemudian kita naikkan dulu ketebalan dasarnya dengan kita gunakan push or tool untuk menarik bidang tersebut ke atas setinggi 30 cm. Nah, setelah sudah, mari kita buat garis bantu untuk rangkanya dengan kita menggunakan tab measure tool ya, untuk membuat garis bantu sejauh 20 cm aja dari tepi kiri, belakang, dan kanan. Oke, setelah itu buat lagi garis bantu sepanjang 60 cm dari sudut dalam kiri dan kanan. Nah, selanjutnya
Mari kita gambar garis rangka. Iya, kita tebalkan dulu garis bantu yang telah kita buat tadi dengan menggunakan line tool untuk memisahkan bagian rangka luar dengan dudukan bantal bagian dalam. Oke, jika sudah, kita hapus dulu garis bantu yang sudah tidak diperlukan setelahnya. Nah, kemudian kita naikkan sandaran dan sandaran tangannya dengan kita pilih bidang rangka luar, lalu gunakan push and or tool untuk menariknya ke atas setinggi 50 cm aja deh, guna untuk membentuk sandaran lengan serta sandaran punggung. Kemudian kita bersihkan lagi sisa-sisa garis pembatas yang tidak perlu digunakan dengan eraser atau penghapus ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat lekukan halus pada rangka dengan menggunakan tape measure tool untuk membentuk jarak 5 cm pada tepian depan sandaran tangan ya. Nah, kita buat profile menggunakan 2 point arc tool. Iya, pilih tepi garis atas sofa, kemudian jalankan follow me tool. Dan sudah. Jika bentuknya sudah melengkung, selanjutnya kita itu mengharuskan seluruh pinggiran bagian sofa. Nah, jadikan struktur rangka utama ini ke dalam satu grup dulu atau make group ya. Nah, kemudian kita di sini akan buat bantal dudukan dengan menggunakan rectangle tool untuk membuat bidang ya di salah satu area tempat duduk. Nah, kita tarik ke atas tinggi 20 cm menggunakan push or tool lagi. Kemudian geser bantal sedikit keluar ya, supaya membuat ujung depan atasnya itu kayak melengkung. Menggunakan 2 point arc berukuran 5 cm dan kita pakai lagi follow me tool seperti langkah sebelumnya. Nah, setelah melengkung rapi, kita kembalikan posisinya ke tempat semula, lalu gandakan kedua slot kosong untuk menggunakan move tool plus CTRL atau control. Nah, sebagai finishing atau akhir kita haluskan dulu dan juga kasih tekstur. Nah, kita seleksi dulu seluruh bagian sofa, kita klik kanan, lalu pilih soften or smooth edge untuk untuk kita bisa dapat tampilan lekukan yang lebih bersih dan mulus. Nah, yang terakhir kita buka panel material untuk mengaplikasikan tekstur seperti kain ya. Kita pilih fabrik di sini atau lainan pada sofa yang sudah selesai. Iya, seperti ini ya akhir dari sofanya ya, bisa dilihat sama-sama. Dan juga ini untuk mejanya. Iya. Oke, mungkin segitu saja tutorial yang bisa kita berikan. Semoga bisa mudah dipahami dan juga bisa berguna untuk para penonton semua ya. Oke, akhir kata dari saya dan juga teman-teman kelompok ini, semoga Pak Indra sebagai dosen dalam keadaan sehat dan juga penonton semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin begitu saja video tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Bye bye.